Selamat siang. Tadi pelantikan saya sebagai Menteri Koperasi dan diamanatkan oleh Pak Presiden bahwa koperasi ini harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Karena koperasi di Indonesia itu didirikan oleh kakeknya Pak Presiden, Pak Margono Djoyohadikusumo, dan juga bapak beliau Profesor Sumitro Djoyohadikusumo juga penggiat koperasi. Sehingga beliau punya hasrat, punya keinginan agar koperasi berkembang pesat di Indonesia, karena koperasi ini adalah sendinya ekonomi rakyat, sokoguru ekonomi Indonesia, dan juga diharapkan pembangunan ekonomi Indonesia yang maju dan berkelanjutan harus menyertakan rakyat. Karena itu kita di Kementerian Koperasi bertekad untuk mensukseskan dan menggairahkan koperasi di Indonesia supaya koperasi ini bisa menjadi lokomotif, salah satu lokomotif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Gitu ya, terima kasih. Di kantornya di Kuningan. Nanti akan nanti soal birokrasinya, karena ini saya kan ketika ditanya kenapa dipisah koperasi dan UMKM, supaya koperasi ini tidak terkesan UMKM. Karena di seluruh dunia banyak koperasi raksasa, besar-besar. Misalnya Credit Agricole di Perancis itu bank terbesar, nomor 2 terbesar di Perancis, Rabobank di Belanda gitu loh. Kita juga memimpikan ada koperasi yang besar di Indonesia yang solid dengan manfaat sebanyak-banyaknya bagi para anggotanya. Begitu ya. Nah, itu ntar kita salah satu yang kita akan revisi. Karena itu undang-undang tahun 92. Ya. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tadi pelantikan saya sebagai Menteri Koperasi dan diamanatkan oleh Pak Presiden bahwa koperasi ini harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Karena koperasi di Indonesia itu didirikan oleh kakeknya Pak Presiden, Pak Margono Djoyohadikusumo, dan juga bapak beliau Profesor Sumitro Djoyohadikusumo juga penggiat koperasi. Sehingga beliau punya hasrat, punya keinginan agar koperasi berkembang pesat di Indonesia, karena koperasi ini adalah sendinya ekonomi rakyat, sokoguru ekonomi Indonesia, dan juga diharapkan pembangunan ekonomi Indonesia yang maju dan berkelanjutan harus menyertakan rakyat. Karena itu kita di Kementerian Koperasi bertekad untuk mensukseskan dan menggairahkan koperasi di Indonesia supaya koperasi ini bisa menjadi lokomotif, salah satu lokomotif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Gitu ya, terima kasih. Di kantornya di Kuningan. Nanti akan nanti soal birokrasinya, karena ini saya kan ketika ditanya kenapa dipisah koperasi dan UMKM, supaya koperasi ini tidak terkesan UMKM. Karena di seluruh dunia banyak koperasi raksasa, besar-besar. Misalnya Credit Agricole di Perancis itu bank terbesar, nomor 2 terbesar di Perancis, Rabobank di Belanda gitu loh. Kita juga memimpikan ada koperasi yang besar di Indonesia yang solid dengan manfaat sebanyak-banyaknya bagi para anggotanya. Begitu ya. Nah, itu ntar kita salah satu yang kita akan revisi. Karena itu undang-undang tahun 92. Ya. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tadi pelantikan saya sebagai Menteri Koperasi dan diamanatkan oleh Pak Presiden bahwa koperasi ini harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Karena koperasi di Indonesia itu didirikan oleh kakeknya Pak Presiden, Pak Margono Djoyohadikusumo, dan juga bapak beliau Profesor Sumitro Djoyohadikusumo juga penggiat koperasi. Sehingga beliau punya hasrat, punya keinginan agar koperasi berkembang pesat di Indonesia, karena koperasi ini adalah sendinya ekonomi rakyat, sokoguru ekonomi Indonesia, dan juga diharapkan pembangunan ekonomi Indonesia yang maju dan berkelanjutan harus menyertakan rakyat. Karena itu kita di Kementerian Koperasi bertekad untuk mensukseskan dan menggairahkan koperasi di Indonesia supaya koperasi ini bisa menjadi lokomotif, salah satu lokomotif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Gitu ya, terima kasih. Di kantornya di Kuningan. Nanti akan nanti soal birokrasinya, karena ini
saya kan ketika ditanya kenapa dipisah koperasi dan UMKM, supaya koperasi ini tidak terkesan UMKM. Karena di seluruh dunia banyak koperasi raksasa, besar-besar. Misalnya Credit Agricole di Perancis itu bank terbesar, nomor 2 terbesar di Perancis, Rabobank di Belanda gitu loh. Kita juga memimpikan ada koperasi yang besar di Indonesia yang solid dengan manfaat sebanyak-banyaknya bagi para anggotanya. Begitu ya. Nah, itu ntar kita salah satu yang kita akan revisi. Karena itu undang-undang tahun 92. Ya. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tadi pelantikan saya sebagai Menteri Koperasi dan diamanatkan oleh Pak Presiden bahwa koperasi ini harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Karena koperasi di Indonesia itu didirikan oleh kakeknya Pak Presiden, Pak Margono Djoyohadikusumo, dan juga bapak beliau Profesor Sumitro Djoyohadikusumo juga penggiat koperasi. Sehingga beliau punya hasrat, punya keinginan agar koperasi berkembang pesat di Indonesia. Karena koperasi ini adalah sendinya ekonomi rakyat, sokoguru ekonomi Indonesia, dan juga diharapkan pembangunan ekonomi Indonesia yang maju dan berkelanjutan harus menyertakan rakyat. Karena itu kita di Kementerian Koperasi bertekad untuk mensukseskan dan menggairahkan koperasi di Indonesia supaya koperasi ini bisa menjadi lokomotif, salah satu lokomotif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Gitu ya. Terima kasih. Di kantornya di Kuningan. Nanti akan nanti soal birokrasinya, karena ini saya kan ketika ditanya kenapa dipisah koperasi dan UMKM, supaya koperasi ini tidak terkesan UMKM. Karena di seluruh dunia banyak koperasi raksasa, besar-besar. Misalnya Credit Agricole di Perancis itu bank terbesar, nomor 2 terbesar di Perancis, Rabobank di Belanda gitu loh. Kita juga memimpikan ada koperasi yang besar di Indonesia yang solid dengan manfaat sebanyak-banyaknya bagi para anggotanya. Begitu ya. Nah, itu ntar kita salah satu yang kita akan revisi. Karena itu undang-undang tahun 92. Ya. Oke? Terima kasih. Selamat siang.